kesempatan mampir di rumah Bang Farid nih. Cuma kayaknya momen ini lebih apa ya? Lebih resmi nih. Gue baru kali ini lebih resmi. Biasanya ketemu teman-teman Baladewa yang yang punya usaha. Nah, gue sekarang kenapa gue harus ketemu Bang Farid? Karena menurut gue Bang Farid adalah salah satu Baladewa yang punya karya. Dan gue juga pernah lihat karya dia tuh yang apa Bang nyebutnya Bang? Mars atau gimana Bang? Apa cuma kalau teman-teman sih bilangnya Mars gitu. Iya. Ya mungkin gitu kali. Ya, Mas Baladewa, Baladewi ya Bang ya? Apa sih Bang namanya Bang? Iya, Baladewa Dewi. Jadi mungkin sebagian juga udah gue lihat udah ada yang tahu, cuma sebagian juga gue liatin belum ada yang tahu ya. Mungkin dengan adanya ini bisa lebih tahu. Yang buat itu adalah ini nih, Bang Farid nih samping gua, Baladewa dari Bekasi. Kemudian gue rumah deket, nggak terlalu jauh, jadi ada waktu buat mampir. Hari ini gue mau bahas. Kenapa gue harus bahas? Karena ya ada Baladewa yang ternyata punya rasa peduli dan akhirnya tercipta lagu Mas Baladewa ini. Coba Bang cerita sedikit Bang. Lagu Mars Baladewa itu kalau tidak salah ya diciptakan pada saat situasi dan kondisi lagi COVID tahun ketiga. Tahun ketiga di tahun Berarti tahun 2000 berapa tuh? 2001 ya? 21 ya? 2021 akhir. ya? Benar ya, benar. Ya, 2021 akhir. Dimana pada saat itu banyak para Baladewi yang yang saat itu momentumnya dirumahkan. Iya, dirumahkan. Iya. Bahkan tidak banyak kegiatan dan mereka juga hampir ruang gerak mereka agak susah karena peraturan seperti PSBB dan lain-lainnya kan. Termasuk tidak di Indonesia saja, bahkan di luar negeri. Iya, betul. Dengan informasi yang kita terima, yang kita dapatkan dari media sosial, kayak Facebook dan sebagainya, mereka itu ada keinginan ingin bisa berkomunikasi, bersilaturahmi walaupun jaraknya jauh. Betul. Bahkan mereka juga punya harapan bisa mengenal teman-teman Baladewi di seluruh Nusantara ya Bang ya. Termasuk di mancanegara lah. Dari momentum itu saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba alamat saya secara spontanitas membuat lagu itu, dan itu diciptakannya pada saat malam Jumat. Ya, serem juga. Pas malam Jumat memang. Iya. Setelah kita melakukan biasalah yang kita lakukan seperti di religi Islam kan gitu ya. Di segala macam. Kita akan di malam Jumat, kebetulan selesai satu hari semalam. Iya. Satu malam dengan konsep yang ada simpel, mudah dimengerti, mudah baik syairnya maupun liriknya mudah diingat lah. Nah, jadi ntar kita dengerin ya lagunya ya. Kita dengerin lagunya. Seiring hari pemberganti kan prosesnya yang saya tahu agak panjang ya Bang ya. Betul. Dari mulai, karena ini lumayan sebenarnya lumayan lengkap, karena selain lagunya juga ternyata udah ada video klipnya. Betul.
udah ada video klipnya dan juga banyak libatin anak bola dewa gue liatin kan. Nah bang, mungkin Bola Dewa Sejabodetabek lah. iya bola dewa Sejabodetabek. Betul. Kita bicara klip, Betul. apa yang menarik waktu Ya. pembuatannya? Yang paling menarik daripada pembuatan video klip itu walaupun baru mencapai 30%, pada saat itu adanya kebersamaan. Ya, Adanya kebersamaan, sebuah harapan yang tercipta tanpa kita rencanakan, namun Maha Yang Kuasa memberikan jalan sehingga terciptanya kebersamaan yang memberikan jawaban kepada para baladewa di mancanegara. iya, Ada baladewa di Korea, di Arab Saudi kota Jeddah, iya, benar. ada di Malaysia, ada di Singapura, hingga memberikan satu gambaran yang mana kita adalah keluarga besar di baladewa ini. Sebagai keluarga besar, tentunya kewajiban kita bersama untuk membangun silaturahmi tetap menjaga nama marwah baik nama dewa 19 seperti itu. Nah, terus bang, waktu itu proses pembuatan klip gimana aja tuh bang? Kan saya liatin kan apa backgroundnya beda-beda tuh. Untuk pembuatan video klip itu kita baru mencapai 3 lokasi bang. Oh iya, 3 lokasi, satu di dalam studio saat recording, yang kedua itu di daerah Kota Tua, iya, Kota Tua. Yang ketiga itu adalah persis di lokasi tepatnya di area lingkungan Pondok Indah. Rumah oh di itu Wisma Dewa ya? Wisma Dewa. Putaran Wisma Dewa ya? Betul, di Wisma Dewa. Ah, Dan untuk proses penciptaan lagu ini kita mengerjakan dengan teman-teman itu secara dadakan di studio, dan setelah rampung saya mencoba dengan teman-teman minta izin kepada yang bersangkutan yaitu Pak D, Mas Dani. Mas Dani. Minta izin kepada beliau untuk pelaksanaan pembuatan video klip di lokasi tersebut, baik di dalam maupun di luar. Tepatnya di Pondok Indah Pinang 3 lah. Ya. Respon Mas Dani gimana bang? Pertama awal beliau mengenai respon Pak D, pertama beliau menanyakan tujuan dan motivasinya apa. Saya menyampaikan di sini adalah Iya. di mana kami sebagai komunitas membuat lagu ini dan ingin membuat video klip ini tujuannya untuk menjamah seluruh baladewa-baladewi yang ada di mancanegara maupun di Nusantara, masuk dalam negeri lah. Sehingga dengan adanya lagu ini maka memberikan sebuah edukasi yang dalam pemahaman empati, kebersamaan dan kerukunan bersama gitu. Ya. Walaupun kita tidak mengenal satu sama dengan yang lain, Dan banyaknya komunitas baladewa juga pada akhirnya emang ini lagu dibuat untuk apa ya bang ya? Nggak membeda-bedakan komunitas manapun. tidak. Ya. Tidak, tujuan itu. Iya. Yang bagi siapapun, bagi yang tua, muda, makanya di dalam ref itu ada terciptanya kami satu hati, satu jiwa, satu baladewa dewi Indonesia gitu kan. Iya. Iya. Nah itu mencerminkan sebuah pemahaman yang kuat, ialah di mana dia baik tua dan muda maupun dia statusnya tetap latar belakang yang lain, tetap kita adalah keluarga besar. Ya, benar. Karena di komunitas baladewa ini saya juga lihat banyak banget, dari mulai ada yang mulai ya apa namanya, terlepas dari apa yang dicetuskan Mas Dani, juga kan di tiap daerah kan punya namanya masing-masing, saya lihat itu. Nah mudah-mudahan yang begini tuh nggak dijadikan permasalahan, bener gak bang? Betul sekali. Iya, karena emang kadang komunitas itu yang paling susah kan menyatukan isi di kepalanya masing-masing bang. Itu makanya yang bikin saya tertarik sama abang, apa namanya, bisa gitu kan menciptakan lagu ini gitu kan, sedangkan apa namanya ya apapun hasilnya, kalau saya lebih niat ke apa sih bang, lebih ke niat cara mempersatukannya aja. Ya, Bagus. Jadi memang begini Mas, kalau kita terbiasa dalam organisasi sehingga kita ingin memberikan yang terbaik dengan izin Allah SWT, tentunya bertujuan untuk membangun kebaikan sumber daya dan pemberdayaan. Ya, betul. Ya, memang Allah memberikan kemudahan, Betul, baik betul, dalam betul. karya kita, baik dalam usaha kita, dalam segala sesuatunya Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan kemudahan, memberikan kesempatan untuk kita bisa membuat apapun yang kita inginkan gitu. Setuju bang, setuju banget.
saya sedikit kasih gambaran juga. Ternyata Bang Farid ini adalah ya mungkin bisa dikatakan komposer walaupun belum ada karya-karyanya yang apa yang hit gitu kan, tapi dia termasuk yang aktif dengan peralatan yang ada di rumahnya. Saya lihatin dia bisa apa menciptakan beberapa lagu termasuk lagu dangdut. Saya kemarin sempat ngedengerin beberapa, makanya saya begini dalam artian mungkin nanti ada teman-teman di daerah yang apa ya, yang pengen kolaborasi lah bahasanya, atau pengen menyatukan visi membuat karya seperti apa nih Mars Baladewa ini, ya bisa-bisa aja nggak nutup kemungkinan di zaman yang serba gampang dalam artian banyak medsos, banyak apa, mungkin kita bisa bikin kompilasi, bener nggak Bang? Iya betul. Jadi Dari daerah mana nih, misalnya Baladewa mana nih, Baladewa Ujung Makassar atau Baladewa Banjarmasin tuh yang dengan ada Sukidadi kan bisa aja kan dia apa Bang berkarya dengan apa dengan karyanya masing-masing. kebetulan saya banyak kasih juga. Tuh ini orang Banjarmasin nih, jangan lupa Suki dan siapa tuh namanya Jahit, Om Jahit nih, Iya, makasih. apa namanya nih, kenalan baru nih, dia baru ngaku orang Banjarmasin, katanya orang Bekasi, brengsek juga nih. Intinya pokoknya ya gimana Bang? Jadi di dalam pemahaman evaluasi mengenai Baladewa ini adalah sebuah komunitas yang mencintai Baladewa 19. Ya, Jadi dengan penelusuran dan secara telaah dan mencermati pemahaman Baladewa ini, saya menciptakan dua lagu ya, Baladewa ini. ya. Tadi yang berarti yang kedua yang tadi saya dengerin juga tuh ya. Yang pertama itu adalah menunjukkan kebersamaan, Ya. persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua itu adalah analogi yang memberikan informasi bahwasanya kita sebagai Baladewa tidak pernah Mengkotak-kotakan. mengkotak-kotakan membeda-bedakan persahabatan, Ya. maupun bahkan kita akan selalu berada di depan untuk memberikan semangat edukasi dalam pemahaman demokrasi Ya, ya, sebagai yang berasas pemahaman Pancasila sebagai Baladewa yang bijak lah. ya, betul, betul. Seperti itu. Nah terus Bang gini Bang, oke tadi kan dari karya, dari video klip semua tuh ya. Proses pembuatannya video klip itu berapa sih Bang? Berapa lama sih? Waktu itu sehari ya? Pembuatan video klip itu yang di Pondok Indah seharian. Hampir Iya, seharian. maksudnya ngambilan gambar. Betul. Kita setara dari habis zuhur sampai jam 5 sore selesai. Ya, dan apa? Dan banyak juga ya melibatin Kurang lebih 100 orang. kurang lebih 100 orang tuh. Betul. Nanti mungkin lu bisa cek tuh di YouTube atau di mana tuh udah ada tuh yang apa videonya, lagunya gitu. Kami juga sebagai Baladewa, saya pribadi juga tidak lupa mengucapkan kepada Mas Dani, Pak D, yang mana dengan izin beliau maka kami pun mendapat izin dari RT RW untuk menggunakan lokasi tersebut. Tuh. Pembuatan video klip tersebut. Pembuatan video klip begini aja PRT RW-nya Dalam dilibatin kondisi tuh. Covid ya Bang. Dalam kondisi Covid. Iya. Itu. Tapi dengan apa Bang? Maksud saya gini Bang. Setelah hasil karya ini Bang, jangan sampai juga nggak ada karya-karya lain Bang. Oh, sangat baik. Karena pada dasarnya yang penting kita kan manusia ikhtiar dulu, benar nggak Bang? Karena tujuan kita kan sama seperti Pak D, Iya. di band 19 personelnya, baik Pak D sendiri, Ahmad Mas Dani, maupun Andra Ramadan dan sebagainya. Mereka kan membuat grup ini untuk menciptakan edukasi dan regenerasi yang mendatang. Iya. Sama dengan halnya kita sebagai Baladewa, kita wajib menciptakan, memberikan edukasi kepada anak cucu kita. Bahwasanya ini adalah komunitas yang baik, Iya. yang bisa memberikan edukasi, yang kedepannya kita bisa memudahkan kita dalam informasi kebutuhan kita, baik sekolah, baik sekolah-sekolahan ataupun pekerjaan. Tujuannya seperti itu, Bang. Iya, saya juga berharap ke depan mungkin Karya. akan ada karya yang kayak apa? Kayak Bang Farid ciptakan. Maksudnya ya syukur-syukur nanti ke depan di antara kita ada yang lebih ya Bang, ada yang karyanya Amin. bisa diterima masyarakat luas. Benar nggak Bang? Betul. Itu karena selama ini mungkin Pastinya mereka punya banyak karya. iya pasti banyak karya, cuma mungkin mudah-mudahan apa yang kita lakukan berdua ini Bang ya Iya. bisa memotivasi di daerah. Kita juga menutup kemungkinan ya yang intinya kita membantu itu kan. Saya pribadi kan emang kerjanya di musik, maksudnya di event, mudah-mudahan bisa ngebantu. Sama seperti Pak D lah, Bang.
Iya. ingin memberikan sebuah karya tujuannya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, Itu betul. itu yang ada di mindset Karena dia. kan dalam lirik itu kan pasti ada apa bang ya, ada penyampaian pesan khusus ya bang ya. Betul. Yang religi gitu kan. Betul. Nah, itu. Terus bang, di Dewa sendiri pandangan abang gimana bang? Maksudnya selama abang jadi Baladewa. Jadi sebelum saya menjadi Baladewa, saya lahir di Kota Makkah, Bang Rahmat. Dan saya sekolah di Indonesia Pancasila ini. Lidah. Iya. Saya sekolah di Indonesia Pancasila Lidah. Tapi bukan keturunan Syekh kan? Bukan. Kita mengenal band Dewa 19 ini dari tahun saya masih kira-kira SMP lah. SMP ya. SMP di Kota Jeddah. Kami sering mengulik, salah satunya teman karib saya yaitu Mas Fajar Jaya Fikri, yaitu dia salah satunya yang menjadi pemain drummer band Kutes. Kami bersama-sama, kami berdua, dan kamilah yang memberikan informasi mengenai tentang Dewa 19 di Kota Jeddah, Bang. Gitu. Kalau di Kota Jeddah itu dulu kita beli kasetnya yang model kaset biasa dulu. Ya pita ya. Nah, kita ngulik setiap Oh acara. ternyata di Arab juga sama bang ya, kaset mah ya? Iya, kaset. Iya. Setiap acara 17 Agustus maupun bazar yang diadakan oleh Kedubes ya? Ya, Kedubes di Kota Jeddah, Konsulat Jenderal Konsulat, Indonesia, ya. kami sering membawakan, bahkan kami sering menyanyikan lagu Dewa 19 seperti itu. Karena kami Ya. percaya terus seperti itu. Karena kamilah yang sempat menjadi home band untuk acara 17-an seperti itu. Nah, saya sama Fajar itu yang benar-benar bisa dikatakan Baladewa lah. Ya. Karena di sana belum sampai, mereka belum paham, dan memang belum ada Baladewa ketika itu, Bang. Ya benar. Belum ada Baladewa gitu. Jadi ketika memahami Dewa 19 ini adalah banyak pesan yang diberikan, yang disampaikan untuk kita menjadi mengerti bahwa hidup adalah anugerah, hidup adalah sangat berarti buat kita. Ya. Seperti itu, Bang. Kalau lagu bang yang paling berkesan, lagu apa? Lagu yang paling berkesan adalah di Dewa 19 itu adalah lagu Kirana lah. Ya. Kirana masuk ke bagus, dan untuk yang paling berkesan itu Wah banget ya bang ya, lagu itu ya. itu memang harus benar-benar Wah banget ya. Iya, diciptakan dengan mindset yang jenius lah. Sulit kayaknya diciptakan untuk si syairnya itu. Ya syairnya juga, terus apa namanya orkestranya ya. Emang lagu itu kan waktu itu kan ya nggak apa, waktu lagu perubahan vokalis ya dari Ali Konce itu kan. Bahkan karena dari untuk penataan lagunya saja, baik di pada part bagian melodi itu sudah banyak chord yang diciptakan, bahkan Iya. ke 24 chord kalau nggak salah, kalau saya tidak salah. Iya. Untuk beatnya aja melodi itu luar biasa lah gitu. Nah terus bicara dengan keadaan sekarang nih bang, menurut tanggapan abang sebagai seorang Baladewa tentang kan Mas Dani sekarang lagi ini nih, lagi banyak disorot nih, paham lah ya. Itu tanggapan abang gimana bang? Untuk Pak Ade sendiri, saya memahami untuk beliau, artinya setiap Ya karena kan abang kan musisi lah, Iya. gitu kan. Jadi kita sebagai musisi itu punya pemahaman luas, Bang. Ya betul. Punya mindset pemahaman luas, artinya dengan pemahaman apa yang yang terjadi dengan Mas Dani ialah pasti ada tujuan baik. Ya. Pasti ada pemahaman kebijaksanaannya apa yang dilakukan oleh beliau, baik itu keputusan, suatu kebijakan, tentunya pasti ada solusi yang terbaik lah. Ya. Kira-kira seperti itu. Tidak mungkin juga seorang beliau yang jenius, maestro, Ya. komposer tidak mungkin mempunyai suatu keputusan yang tidak ada endingnya. Pasti ada endingnya dengan memberikan manfaat. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pada intinya sebenarnya sesuatu hal yang lumrah kali bang ya. Betul. Apa yang ada di dunia dunia ginian gitu ya. Ya, dunia Karena emang kan industri musik nada dasarnya itu juga ya. Iya. Kalau kita mau bicara dari sudut pandang orang awam Betul. itu. Terus apa lagi bang yang mau disampaikan bang? Semua pesan yang baik, pesan yang paling bijak adalah apapun yang terjadi di antara teman-teman atau keluarga besar kita sebagai Baladewa, tetap
percaya bahwasanya itu adalah sebuah ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana semakin kita kuat di tempat diberikan ujian, maka semakin sabar, semakin bijak kita memahaminya dan menempatkan hati nurani kita dalam tempat yang benar, maka silaturahmi kebersamaan akan selalu tetap langgeng. Ya, mudah-mudahan dari obrolan kita yang singkat nih bisa ada manfaatnya, faedahnya. Pertama, kita harus saling mengenal nih, bener nggak bang? Karena ke depan juga ya silakan aja, maksudnya nanti ada yang mau komunikasi sama Bang Faris untuk musik dan lain-lain. Kita juga pengennya kan komunitas ini apa ya bang ya, semua orang tahu. Yang penting adalah mengasih faedah, benar nggak? Betul, Yang baik. bermanfaat, faedah itu suatu hal yang Iya, bisa dibilang emas lah. iya itu. Apa yang diberikan oleh Allah kita pergunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain sehingga menjadi amat jadi emas buat mereka yang menerima maupun kita yang memberi. Betul, setuju saya, setuju. Makanya saya pribadi nggak henti-henti menyerukan apa namanya, mencari yang terbaik gitu kan, karena sebenarnya yang tadi Bang Farid bilang banyak apa ngasih kesempatan sama orang juga kan akan datang juga nanti kebaikan buat kita sendiri. Jadi niatnya karena Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala. Dan ya saya juga berharap teman-teman yang di daerah mungkin nanti bisa berkarya seperti Bang Farid. Ya silakan keluarkan kita kerjasama atau gimana, apa namanya, ya emang tujuan kita bang ya bisa saling kolaborasi, itu lebih bagus lagi gitu kan. Artinya pemahaman yang paling kuat yang harus kita ingat adalah kita juga tidak boleh lupa, tanpa bantuan mereka kita tidak bisa jadi apa-apa. Ya, Tanpa setuju. kehadiran mereka, maka syair dan lirik ini tidak akan pernah tercipta. Betul. Tanpa kebersamaan mereka, maka niat dan ketulusan kita tidak akan pernah ada gitu. Ya. Itu poin yang paling penting bagi saya, yang harus saya pahami, yang harus saya tempatkan. Pemahaman ini adalah sebuah anugerah yang saya kembalikan kepada Allah. Datang dari Allah SWT, maka saya kembalikan kepada Allah untuk teman-teman yang ada di luar sana. Ya makanya di karya yang Bang Farid pertama ini nanti dia bilang akan ada yang selanjutnya, mungkin yang kedua, yang ketiga atau yang seterusnya bisa kerjasama dengan apa baladewa lainnya bang ya, menutup kemungkinan, benar nggak bang? Motivasi yang ketiga ini untuk pembuatan lagu baladewa ini adalah kita sekarang banyak lihat ternyata para penggemar fanbase termasuk penggemarnya mereka semua yang ada di mana-mana ini, bukan saja orang tua ataupun kalangan muda seperti itu, ternyata anak-anak juga banyak bang. Banyak, betul. Ada motivasi saya untuk menciptakan mereka sebagai anak baladewa yang masih kecil-kecil, mereka bahkan hafal baladewa 19. Mungkin kita perlu membuat sebuah terobosan baru untuk menciptakan sebuah lagu yang memberikan semangat kepada mereka maupun yang digemari sesuai keinginan mereka. Agar adanya pendekatan baik tidak saya di kalangan atas maupun di menengah maupun ada di kalangan bawah. Ya, oke. Pokoknya kedepannya apa yang tadi Bang Farid bilang, buat daerah buat baladewa yang di tempat lain yang punya mungkin bahasanya yang punya profesi bikin lagu atau apa, mungkin nanti bisa kerjasama nih sama Bang Farid nih, karena gue liatin di single lah, anggap aja yang pertama Mars ini lumayan juga pengorbanan beliau, tapi emang beliau ikhlas, gue liatin beliau ikhlas dan beliau emang pengen bukan pengen memajukan pribadinya aja atau memperkenalkan singlenya aja, tapi dia emang pengen bisa memberikan manfaat gitu. Makanya keberkahan bersama. Ya makanya salah satu buat tujuan gue hari ini datang ini juga, gue jujur baru kali ini bentuknya resmi nih. Nah, kayak kemarin sambil bercanda, kemarin tuh di lapak ayam, di lapak apa bang itu bang, ikan di martabak. Tapi tiba-tiba tadi yang tadinya kita mau santai, akhirnya tercipta kayak gini karena emang ternyata Bang Farid ini lengkap gitu. Makanya buat yang lain-lain silakan kerjasama. Emang benar kata Bang Farid, kadang-kadang kita itu nggak bisa hidup sendiri, harus saling bantu membantu.
karena pada dasarnya kalau saya pribadi banyak teman itu banyak rezeki. Jadi kita nggak usah ngeliat dari segi uangnya dulu, yang penting banyak rezeki. Dengan banyak rezeki kan ya mudah-mudahan semuanya adalah rezeki yang berkah, rezeki yang bisa apa bang namanya bisa buat awet lah. Iya. Kalau tujuan prima harus yang kita sebagai manusia, sebagai insan ini belajar dan tetap untuk menempatkan hati kita dalam hal berteman itu dengan ketulusan. Ketulusan, dan yang kedua adalah pure ingin memberikan manfaat kepada teman itu gitu. Insya Allah semuanya akan baik, semuanya akan berjalan panjang, adapun diberikan kemudahan lah. Ya, yang penting kadang yang baik aja belum tentu diterima bang ya. Betul. Itu makanya yang penting kita berusaha baik untuk menjadi orang baik dan apa ya, jadi orang baik lah pokoknya ke depan. Intinya mudah-mudahan nanti gue bisa begini lagi nih, bisa begini lagi sama Bang Farid. Mungkin nanti kita bisa ngedatengin orang baru kali bang ya, atau gimana. Intinya adalah buat teman-teman yang lain, dari gua sama Bang Farid tetap terus berkarya, maju terus bala dewa. Oke. Ada salam terakhir bang? Salam terakhir, tetap solid dan salam satu hati. Bang. Oke. Ternyata Bang Farid bukan orang Bekasi, ada Banjarmasin ya. Makasih. Yuk. Satu jiwa, satu bala dewa dewi. Aku kamu, kita semua satu cinta pasti. Tua muda, wanita pria, hitam dan putih sama di sana sini. Kita semua Indonesia Raya. Tiga.